Inilah profil dan biodata 3 hakim yang akan mengadili Ferdy Sambo CS di sidang perkara tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. 3 hakim di perkara Ferdy Sambo CS itu adalah Wahyu Iman Santosa sebagai Ketua Majelis dan 2 anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. 3 hakim ini mulai menyidangkan perkara Ferdy Sambo CS mulai pekan depan. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto mengatakan 3 hakim itu akan menyidangkan 2 perkara tewasnya Brigadir J, yakni perkara pasal 340 KUHP perihal pembunuhan berencana dan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kedua, perkara, majelisnya sama, kata Juyamto. Sebelumnya, pada Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima 11 berkas perkara kasus tewasnya Brigadir J. 11 berkas itu terdiri dari 5 berkas kasus pembunuhan berencana dan 6 kasus obstruction of justice. Untuk tersangka Ferdy Sambo yang dijerat kedua perkara tersebut berkasnya digabung menjadi 1. Dalam berkas dakwaan, 5 tersangka disangkakan melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 pertama KUHP. Mereka adalah Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara untuk kasus obstruction of justice, Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto dijerat dengan pasal 49 Jo pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1, nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga memastikan sidang perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J digelar terbuka untuk umum. Selain itu, PN Jakarta Selatan juga akan menyediakan monitor di area Selasar agar masyarakat dapat menyaksikan persidangan. Berikut profil dan sepak terjang 3 hakim pengadil Ferdy Sambo CS. Wahyu Iman Santoso Hakim. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan. Wahyu Iman Santoso resmi memegang jabatan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan sejak Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Dia menggantikan Lilik Prisbawono yang dipromosikan menjadi Ketua PN Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat. Sebelum menjadi Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso adalah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Wahyu Iman Santoso juga pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kediri Kelas 1B dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Beberapa waktu lalu, Wahyu tercatat memimpin sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Saat itu, Eltinus menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika yang menjeratnya. Namun, Wakil Ketua PN Jaksel itu menolak gugatan Eltinus terhadap Komisi Anti Rasuah dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 lalu. Morgan Simanjuntak. Sementara itu, Hakim Morgan Simanjuntak juga pernah memimpin sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Yost Lino atau RJ Lino. Kala itu, RJ Lino mengajukan pra-peradilan melawan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada tanggal 25 Mei tahun 2021 lalu. Dilansir dari Tribunnews, Morgan juga pernah menjadi hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap bandar narkoba bernama M. Rizal alias Hasan di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus tahun 2017 lalu. Sidang yang dipimpin oleh Morgan saat itu memutuskan bahwa Rizal bersalah atas kepemilikan 85 kg sabu dan 50.000 butir pil ekstasi.
Alimin Ribut Sujono. Anggota majelis hakim lainnya yakni Alimin Ribut Sujono merupakan hakim dengan golongan atau pangkat pembina utama madya di PN Jaksel. Belum lama ini, Alimin menolak permohonan perkawinan beda agama yang gugatannya dilayangkan pasangan berinisial DRS dan JN. Akan tetapi, dalam putusannya Alimin memberikan izin KEPA. Kedua penggugat untuk mendaftarkan perkawinan ke kantor suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.